Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah maddalana mawaida ihsanihi wa in'amihi wa a'ada alaina fi hadhil 'id. As-sa'di mawaida birrihi wa ikramihi wa albisana malabisa sa'di wal izzil afkhar. Ahmadu subhanahu hamdaman natqatil al-sufu fil laili wan nahar wasabbaha bihamdihi rabbi wastaghfar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiku ilaha min adzabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man bimillatihi istahar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha wa alamu anna yawmakum hadha yawmu idin wa surur wa i'taqin minan nar wa ujurin fi mithli tanazzalul malaikah fatadafa'al musallin wastaghfir lahum azizul ghaffar. Ahallallahu lakumut ta'am wa harrama alaikum fihi siyam faya sa'adatan man shoma ramadana wa fi hadha yaumil aftar. Jamaah hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, setinggi puja sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmah dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang berbahagia ini, melihat cahaya pagi dari terik mentari, merasakan semilir angin yang menyejukkan hati, untuk melaksanakan bersama-sama sholat Idul Fitri. Dan tidak lupa pula sholawat bertangkaikan salam berbuahkan kerinduan, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dipenuhi dengan kesempurnaan dan keistimewaan. Hati beliau bersih bening bagaikan embun di pagi hari. Sifat beliau sangat tegar bagaikan undukan karang di lautan. Tutur kata beliau syahdu bagaikan semilir angin pantai di waktu senja. Cinta beliau kepada kita umatnya begitu tinggi, setinggi ilusi dalam hayalan. Cinta beliau kepada kita umatnya sangatlah dalam sedalam perasaan. Dialah seorang Rasul yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bagian dari umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidakkah kita merasakan kebahagiaan besar bagi umat Islam pada hari ini? Kebahagiaan yang hanya datang 1 tahun sekali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Walaupun banyak di antara kita yang dalam kehidupan sehari-hari ini sering melalaikan ajaran agama, meninggalkan sholat contohnya, atau kadang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama. Tapi pada hari ini semuanya terketuk pintu hati, terdorong nurani untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang berbahagia ini, bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, bersama-sama merayakan kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh melakukan perjuangan. Dan saya mengingatkan untuk membersihkan diri kita secara lahir dan batin, serta mengantarkan amal saleh kita di bulan Ramadan kemarin, sempurnakanlah dengan membayar zakat fitrahmu. Shaumu syahri Ramadana
mu'alliqu bainas sama'i wal ardi wala yarfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi dan tidak akan diterima diterima Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan petuah Islami dengan tema dasar, landasan dan tujuan hidup manusia. Karena menurut insting dan naluri, berdasarkan hati dan nurani, ini lebih penting untuk kita kaji, kita renungi, kemudian kita apresiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema ini sengaja khatib angkat karena melihat kondisi dunia yang semakin tua, skala kematian manusia yang semakin meningkat. Tapi di sisi lain, banyak manusia yang masih terlena dengan pagelaran dunia yang penuh ilusi belaka, terbuai dengan kesenangan yang ada di dalamnya, senang melakukan maksiat dan dosa, lalai mengerjakan kewajiban sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, setiap manusia yang melakukan seperti itu, dia seolah-olah tidak sadar bahwa masih ada kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat setelah dunia. Kematian pasti akan menghampirinya dan akan dihadapkan dengan pengadilan Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa yang patuh akan menerima nikmat, dan bagi siapa yang ingkar akan menerima azab. Oleh karena itu, mulai hari ini, hari di mana umat muslim mengangkat bendera kemenangan setelah sebulan penuh melakukan perjuangan, hari di mana kita kembali sucinya pada fitrah manusia, bersih, suci, diibaratkan bayi tanpa dosa. Marilah kita mengubah gaya hidup kita, rule of thinking, state of mind. Bagaimana cara kita memandang hidup, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengatasi persoalan kehidupan. Karena untuk mengubah sistem kehidupan seseorang, terutama diri sendiri, harus diawali dahulu dengan mengubah pandangan hidup orang tersebut terhadap kehidupan yang dijalani. Itulah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau mereka tidak berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana cara kita memandang kehidupan dan bagaimana cara kita mengatasi persoalan kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Idul Fitri ini, di hari kembalinya kita pada fitrah manusia, akankah kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan seperti kemarin, mengandung maksiat dan dosa, mengikuti hawa nafsu semata, atau kita sudah siap berevolusi, menguatkan niat di dalam kalbu untuk melakukan kebaikan, lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai ridhonya. What will we do? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mencoret-coret kembali lembaran yang baru dan suci, yang putih dengan perbuatan maksiat dan dosa? Akankah kita mengisi gelas bening yang telah kita kosongkan dengan perbuatan yang tak sesuai dengan ajaran agama? Jika memang realitas seperti itu yang akan terjadi setelah Idul Fitri ini, coba renungi dengan nurani sejenak, sampai kapankah kita akan terlelap dalam kemaksiatan? Sampai kapankah kita akan tetap bertahan dalam kemungkaran? Tidakkah kalian menyadari bahwa dunia sudah semakin tua? Akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat yang berdasarkan amal dan perbuatan masing-masing. Tidakkah kalian mempercayai bahwa setiap insan yang mempunyai nyawa akan mengalami yang namanya mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apakah memang benar-benar harus kematian yang datang mengingatkan langsung kepada kita bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah itu benar-benar ada, bahwa nikmat dan ajab Allah itu memang benar-benar nyata? Yakinlah ma'asyiral muslimin, sehebat apapun dirimu, sebesar apapun kekuasaanmu, setidak takut apapun kau terhadap sesuatu, jika kematian sudah datang menghampirimu, kerongkongan mulai tersekat, raga mulai merasakan sekarat, di saat itulah kita mulai meneteskan air mata, baru mulai menyadari diri kita ini sebenarnya hina dan nista. Kita layangkan pandangan kita terakhir ke dunia, kita lihat keluarga kita di sekeliling kita, berdoa kepada Allah memohon ampunan kepada kita, menangis, meronta supaya diampuni, sekalian membacakan istighfar kepada kita. Dan di saat itulah kita juga merasakan penyesalan atas apa perbuatan kita di dunia, seraya memanggil nama Tuhan kita, Rabbi irji'uni la'anni a'malu sholihan fima taraktu. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Quran surah Al-Mu'min ayat 99 sampai 100. Dahulu kita di dunia terlihat sehat dan kuat, tapi kita menggunakan nikmat itu hanya untuk maksiat. Namun ketika ajal menjemput kita, meronta-ronta memohon kepada Allah, tapi yakinlah itu semua sudah terlambat. Allah tidak akan menerima tobat kita di saat kita sekarat, seperti yang sudah tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 18. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza ahadahumul maut qala inni tubtu ana walalladzina yamutu wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang ya Allah. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidakkah kita merenungi betapa benar adanya kekuasaan Allah, peringatan Allah, ancaman Allah, dan nikmat Allah? Saya kasih contoh, konon ceritanya jasad Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa sampai sekarang masih dijaga keutuhan jasadnya untuk menjadi contoh bagi umat yang hidup setelahnya. Itu memang benar adanya, bisa dilihat dari Quran surah Yunus ayat 92, dan telah dibuktikan, kemudian telah diungkap tabir kebenarannya oleh seorang arkeolog dari Uni Soviet dalam bukunya Islam a Great Religion, yang bahkan saat ini dia telah memeluk Islam. Fir'aun adalah manusia yang paling besar pada masanya, kuat dengan ribuan bala tentaranya, hebat dalam kekuasaan dan jabatannya, tercukupi dengan harta kekayaannya. Tapi ketika datang seruan dari Tuhan, dia mengabaikannya, dia menentangnya sampai ketika maut menghampirinya. Ajal sampai di kerongkongan, terseok-seok memanggil nama Tuhan untuk meminta ampunan dan permohonan maaf. Namun apa daya, dia sudah terlambat, seperti yang kita lihat pada Quran surah Yunus ayat 92 yang saya jelaskan tadi. Terus kita sekarang yang masih terlekat jiwa di dalam raga, yang masih bisa merasakan kehangatan keluarga, masih ada kesempatan di dunia. Sebenarnya kita diberi hidayah di dalam kolbu, bisa merasakan, bisa mengerti baik buruknya sesuatu. Tapi apakah kita akan terus terlarut dan terbuai dalam kezaliman sampai memang harus benar-benar maut yang datang memperingatkan? Tapi percayalah kaum ma'asyiral muslimin, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, jika masa itu datang, tobatmu akan sia-sia dan tak berguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu di hari raya Idul Fitri ini, hari kembalinya kita kepada fitrah manusia,
Marilah kita benar-benar memperbaiki diri kita, benar-benar menjadikan Islam sebagai dasar dan landasan dalam hidup kita. Udkhuli fis-salmi kaffah, masuklah kau ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan jiwa dan raga untuk Islam. Inilah dasar dan landasan hidup kita. Kemudian tujuan hidup kita adalah akhirat, di mana hidup setelah hidup di dunia. Karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Jangan terhanyut dalam keindahan yang ada di dunia, jangan terbuai dalam kesenangan yang ada di dalamnya. Karena semua itu hanyalah ilusi belaka yang dibuat iblis untuk melalaikan kita pada tujuan yang sebenarnya. Adapun pangkat dan jabatan, harta dan kekuasaan, semua itu hanyalah titipan dari Sang Tuhan. Terlebih-lebih hartamu itu hanyalah titipan dari Allah. Nafkahkanlah hartamu itu di jalan Allah, karena sekali lagi hartamu itu adalah titipan dari Sang Tuhan. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifaina fihi. Nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah titipkan dan menjadikanmu yang menguasainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terkait mengenai ini, di desa kita saat ini sedang dalam proses pembangunan masjid raya. Masjid tempat kita beribadah kepada Allah. Masjid itu tidak akan berdiri secara bim salabim. Masjid itu akan berdiri dengan yang namanya proses yang membutuhkan dana. Maka dari itu, marilah kita ulurkan tangan, kita sisihkan sebagian harta kita dalam pembangunan masjid ini, yang mudah-mudahan akan menjadi amal jariah buat kita sampai akhir kelak. Kalau tidak dari uluran tangan kita, lalu dari uluran tangan siapa lagi? Sekali lagi, marilah bersama-sama kita turut serta membantu dalam pembangunan masjid di desa kita ini, baik dari harta, tenaga maupun pikiran, agar berkah harta dan hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekelumit petuah Islami yang bisa saya sampaikan. Marilah di hari raya Idul Fitri yang suci ini, kita lebih mengeratkan tali silaturahmi, tali persatuan dan kesatuan. Saya yakin sosial kita selama ini telah banyak bersimbah dusta, berlumur dosa. Mungkin di antara kita selama ini ada tingkah dan kelakuan yang merusak ketenangan, ada kata dan ucapan yang menggoreskan luka dalam perasaan. Berjabatan, marilah saling berjabat dan saling memaafkan. Memang banyak kelakuan yang tak menyenangkan, banyak ucapan yang kadang menyakitkan, bak duri merobek sutra dalam gunungan. Tapi di hari Idul Fitri ini, marilah sama kita mengikhlaskan segala kesalahan agar tidak ada dosa lagi di antara kita. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis. Pada waktu itu, tepat hari raya Idul Fitri, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat Jibril datang, kemudian berdoa kepada Allah, memohon 3 permintaan, lalu aku mengaminkannya sebanyak 3 kali." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Jibril yang berdoa, lalu Rasulullah yang mengaminkan, bergetar ars. Tak sanggup logika berpikir kalau doa itu tidak dikabulkan. Lalu apa doa Jibril? Yang pertama doa Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka pada kedua ibu bapaknya." Amin, ucap Rasulullah. Renunglah doa ini sedalam hatimu merasa, seluas otakmu berlogika. Yang kedua, doa Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka pada suaminya." Amin, ucap Rasulullah. Yang ketiga, doa Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang muslim yang tak mau memaafkan saudaranya." Amin, ucap Rasulullah. Hadis ini bisa menjadi renungan buat kita untuk saling meminta maaf di antara kita, baik antara anak kepada orang tua, baik istri kepada suami, baik itu antara kita sesama muslim dan saudara yang ada di sini. Mungkin hanya sampai di sinilah khutbah saya yang singkat ini. Jika ada sesuatu yang benar, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena memang dialah pemilik segala kebenaran. Jika ada sesuatu kata yang salah dan menyinggung perasaan, itu murni datang dari diri saya pribadi, karena saya hanyalah makhluk Tuhan yang masih jauh dari kesempurnaan dan masih dalam tahap pembelajaran. Tidak ada bumi yang tak terkena hujan, tak ada salah yang tak termaafkan. Indah mawar nyaman dipandang mata, harum melati sejuk dirasakan hati. Jika ada kata yang mengusik lautan jiwa, hanya sepenggal kata maaf yang akan mengobati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكملك على الشيء الفاتح واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابه رسول الله اجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa kazar. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'imahilladzi khalaq wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi musabihin gurar, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha fima amara wantahu amma nahallahu anhu wa hadar, wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an kulli syahadati wat tabi'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa asli jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala keramahan dan kerendahan, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, memang diri ini sudah terlalu hina dan nista, bersimbah dusta, berlumur dosa. Pada pagi hari ini ya Allah, di bawah terik mentari, kami duduk di atas hamparan sajadah kami, bersimpuh padamu sang pencipta langit dan bumi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Tegarkanlah kami dalam menghadapi terjalnya jurang kehidupan ini ya Allah. Jangan biarkan kami terdampar di karang yang curam, jangan biarkan kami terhempas oleh angin yang datang. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami tetap berada di jalan-Mu sampai pada saatnya nanti Kau menjemput kami. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berusaha ya.